sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah sampailah kita pada adabus shalah, adab salat. Kata Imam Al-Ghazali, fa idza faragta min taharatil hadathi, jika seandainya engkau telah menuntaskan dari taharatil hadath, bersuci dari hadas, baik hadas asghar atau hadas akbar, baik hadas kecil atau hadas besar. Ini jemaah sekalian, adabnya ialah sebelum kita mendirikan sholat, pastikan bahwa kita semuanya benar-benar dalam keadaan suci, terbebas dari hadas besar, terbebas dari hadas kecil, apalagi dari hadas besar. Fil badani, di badannya dulu, ya, di badannya dulu harus kelar, bersih, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Muzawijan baina qadamaika, muzawijan baina qadamaika, la tataqaddam ihdahuma 'ala al-ukhra wa la tastarkhi anha. Yang kira-kira muzawijan ini bahasa Arab ada zauj kan ya, zauj itu pasangan, pasangan. Nah ini muzawijan baina qadamaika, ya pasangan kakinya, jangan kaki kanan lebih maju. Ya, itu orang mau lari maraton gitu di mana ada. Kaki kanan lebih maju, kaki kiri di belakang. Enggak, samain. Kira-kira sama. Muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuha. Tapi juga jangan tadummuha. Tadummuha ini juga jangan rapetin begini. Mentang-mentang kakinya sama, berdirinya kira-kira muzawijan baina qadamaika. Udah kita rapetin, enggak. Dibuka sedikit, seukuran apa? Seukuran badannya. Kira-kira badan kita segimana nih? Ya udah dibuka sewajarnya. Atau kira-kira bigadri shibrin, kira-kira seukuran satu jengkal di antara dua kaki. Ya, itu berdiri begitu ya Mas. Muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan istinnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis-sifni was-safdi fi shalah. Wasafdi huwa al-iqtiran qadamain ma'an, wasifni huwa raf'ul qadam, rafu ihda rijlain. Nabi SAW mengarang sifni wasafdi. Sifni ini sama, iqtiran qadamain ma'an, kakinya sama begini. Nah kelihatan ya, begini jamaah ya. Ini dilarang sama Nabi SAW, kayak begini, samain begini. Harus ada jaraknya, dipisah begini. Kemudian sifni wasafdi. Sofdi ini al-i'timad al-ihda rijlain. Jadi berdiri pakai kaki satu. Nabi SAW melarang. Berdiri pakai kaki satu. Nabi SAW melarang. Ya, sengaja kayak begitu berdiri kaki satu. Karena kejadian di tarawih ya. Di tarawih, masya Allah. Ya. Kalaupun itu seperti itu emang bagian dia lelahnya dia dalam beribadah dan enggak melebihi gerakannya 3 kali berturut-turut, tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya. Wastawi qa'iman, kemudian berdirilah dengan lurus. Wastawi qa'iman, binas bil figar qa'iman, wa amma ar-ra's fal afdal idrakuhu li'annahu aqrab lil khusyu' wa adaddu lil basar. Jadi jemaah sekalian, rapat shaf itu kadang patokannya di sini nih. Apa namanya? Apa namanya sini? Bahu. Ya, bahu. Jadi bukan pakai kaki. Kalau belum keinjek belum afdal. Ada nggak yang begitu jemaah sekalian? Kadang ada jemaah yang ngeselin kayak begitu tuh. Tahu jemaah ada tetangga kita kayak begitu. Kayaknya kalau dia belum injek belum afdal. Kita geser dia geser lagi. Kita geser sampai harus injek sama dia tuh. Kalau udah injek berarti software rapat menurut dia. Padahal al-mankib bil mankib. Ya, ini. Ya. Badannya kita nih. Yang sekiranya nanti begitu pas lagi tahiyat memungkinkan kita duduk tawarruk, duduk tahiyat.
kaki kirinya didudukin ya, kayak duduk tasyahud yang kita paham yang di tasyahud akhir. Jadi memungkinkan. Kalau mepet banget sulit untuk menjalankan sunnah duduk tawarruk. Makanya kalau udah mepet banget kita nyerah juga. Kayak majlis-majlis maulid nih, pengen deket semuanya paling depan biar kebulinya dapat duluanan kan begitu biasanya. Tapi sholat duluan gitu kan, sholat dulu baru dia habis itu bikin soft. Dia maksain di soft 1, dia maksain di soft 2. Duduk tahiyatnya gimana? Hah? Duduk tahiyatnya? Kadang kita nggak juga udah begitu, udah nggak memungkinkan menjalankan sunnah duduk tawarruk. Kalau kita duduk tawarruk, kita dudukin di kaki orang nih mas. Al-ila, gangguin orang lagi sholat nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi ya udah nggak usah jalanin sunnah tawarruk, duduk yang tasyahud akhir itu yang kita paham. Tapi kalau memungkinkan jalanin sunnah secara sempurna, makanya itu paling idealnya kira-kira al-mankib bil mankib, bahu ketemu dengan bahu. Itu jemaah sekalian, wastawi qa'iman wa ammar ra's, adapun kepala kata Imam Nawawi al-Bantani dalam syarahnya Maraqil Ubudiyah, fal afdal itraquhu li'annahu aqrab ila al-khusyu' wa aghaddu lil basar. Afdalnya kepala itu itraq, ya ditundukin kepalanya, li'annahu aqrab ila al-khusyu', aqrab lebih dekat mendekati kekhusyuan. Orang kalau sholatnya nundukin kepala lebih dekat sama khusyuk. Wa aghaddu lil basar, menjaga pandangannya gimana sekalian. Coba kalau sholatnya di masjid pasar kayak begini gimana sekalian, hari Jumat kita sholat begini ya, di hadapan kita orang masih lewat ya, ibu-ibu nggak sholat Jumat ya, dia lewat ya, kita lihat ibu-ibu belanja belanja sayur, belanja lewat ibu-ibu mana itu kita. Maka disuruh apa? Aghaddu lil basar, disuruh tundukin kepala. Tapi nundukin kepala ya wajar juga begini. Jangan begini gimana? Jangan nundukin begini, tapi ya nundukin yang sewajarnya, nundukin kepala. Aghaddu lil basar. Kita udah nundukin kepala, sejadahnya macam-macam juga kan. Ada nggak sejadahnya? Sejadahnya ya taruh gambar masjid, ada kubahnya, warnanya kayak begini. Tadi kita lagi lihat sujud ke bawah, kita bayangin gambar sejadah sholat masjidnya kayak begini warnanya, kalau jadi masjid cakep banget ini, kita bayangin juga. Makanya cari sejadah yang jangan banyak coraknya, jangan banyak lagunya, jemaah sekalian. Kayak masjid ini deh, Masjid Khairul Bariyah ini kan begini, dihitungin titiknya lah. Makanya udah cari yang polos, ini udah mendekati polos kayak begini. Kadang kan banyak sejadah tuh yang model pakai motif-motif. Makanya juga perhatian juga buat kita kalau mau sholat pakai baju jangan ada tulisan di belakangnya, jangan ada gambar di belakangnya. Kita sholat di depan kita Messi sholat tuh. Ada nggak gitu? Ada Messi, masya Allah Messi. Imamnya Messi, parah banget. Ada yang kayak begitu, maka itu bisa ganggu kehusyuan kita. Atau misalnya tentang tarung BHS benar-benar dikasih lihat banget jelas. Diumpetin deh, wah BHS, bopeng minimal deh. Kalau gitu, makanya kita gimana ya, pinter-pinter deh. Gimana menjemput kehusyuan. Makanya jangan hal kayak begitu. Pakai baju begitu udah paling cakep jangan polos. Tapi kalau auliaillah pernah dia jadi imam, kemudian kebayang lagi masalah head di fikih jemaah sekalian. Namanya manusia, ada lalainya juga, hadithun nafas. Makmum yang belakang lihat darah semua. Wah, ini imam nggak beres tuh. Pas selesai tanya lagi mikirin masalah head, kelihatan tuh makmum belakang. Auliaillah dia sholat ya kayak begitu jelas. Maka di sini kata Imam Ghazali, wastawi qa'iman ammar ra's fal afdal itraquhu li'annahu aqrab lil khusyu' wa aghaddu lil basar, dan lebih mampu menjaga pandangan. Dan sebenarnya Anda rasa ini juga bukan cuma dalam sholat, termasuk dalam aktivitas kita juga kalau bisa ya lebih menundukkan pandangan. Lebih menundukkan pandangan, nggak usah banyak hal-hal yang dilihat ya mas ya. Karena kebanyakan hal yang dilihat fudul, orang fudul itu nggak bagus. Orang fudul apalagi matanya naik ke atas ngeliatin jendela rumah orang, itu bukan adab ya mas ya.
melihat dia jendela orang yang jemuran orang, agak dulil basar, lebih menundukkan pandangan. Ini bisa diterapin di luar salat pun juga bisa kita kerjakan dengan demikian. Wa ba'da istiwa'il qiyam iqra qul a'udzu birabbin nas. Kalau udah sempurna berdirinya, ini belum takbir loh. Imam Ghazali belum takbir, takbiratul ihram. Baru adab mau takbirnya, mau bersiap-siap sholat, persiapan. Kata Imam Ghazali suruh baca qul a'udzu birabbin nas. Jadi di dalam Al-Qur'an itu surat-surat itu punya banyak mujarrabat apa ya? Baik itu yang dari Rasulullah sumbernya atau dari ulama sumbernya. Salah satu menghilangkan waswas bisa membaca surah An-Nas. Ya. Untuk menghilangkan waswas, gangguan dari wasawis, dari syaitanir rajim, baca surah An-Nas. Kalau buat menghilangin atau menghadapi orang-orang hasud, baca surah Al-Falaq. Ya. Kalau mau terhindar dari kemunafikan, baca surah Al-Ikhlas. Ya. Baca surah Al-Ikhlas. Kalau terhindar dari kefakiran, baca surah Al-Waqi'ah. Kalau terhindar dari azab kubur, baca surah Al-Mulk. Ya, Al-Mulk. Habis itu apa lagi? Kalau pengen mendapatkan terbebas dari aksu yaumil qiyamah, rasa haus di hari kiamat, kata ulama baca surah Yasin. Baca surah Yasin biar terbebas dari rasa haus di hari kiamat. Dan macam-macam lagi. Jadi kalau kita telusurin itu masing-masing surat dalam Al-Quran itu punya syifa, punya obat dari berbagai macam penyakit yang kita hadapi, tantangan dari yang kita hadapi. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Ini kapan bacanya? Sebelum sholat. Artinya persiapan dia udah berdiri, udah suci, udah siap baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tahassunan minasyaitonir rajim. Minta perlindungan dari gangguan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdir qalbaka ma anta fihi wa farriqhu minal wiswas wanzur baina yaday man taqum wa man tunaji wastahi an tunaji maulaka biqalbin ghafil. Kata Imam Ghazali, habis baca surah An-Nas sampai lagi udah hadirin hati kita, selesai. Makanya pentingnya ada sholat sunnah pemanasan. Ya, habis sholat sunnah masih whatsappan jemaah sekalian. Ya, habis whatsappan, tunggu gue mau sholat dulu, udah komat, kita takbir. Kira-kira gimana takbirnya jemaah sekalian? Makanya itu stepnya ya udah azan jawab panggilan azan, komat jawab panggilan komat, atau sebelumnya baca sholat sunnah, sebelumnya baca subhanallah, 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 supaya zikir dulu nih sebelum sholat. Tapi kalau kita sebelum sholatnya masih sibuk, ya, masih ngurusin itu juga, jemaah sekalian, kepikiran nanti dalam sholat. Kita udah jago deh, udah sering kan kayak begitu. Maka cobalah kita, udah berapa tahun kita hidup, berapa tahun kita sholat supaya lebih berkualitas lagi sholatnya. Ini nasihat bukan cuma buat antum, tapi buat yang menyampaikannya juga lebih lagi, jemaah sekalian. Supaya apa? Karena Imam Ghazali wastahi malu antunaji maulak. Entene diminta bantuan kepada bermunajat kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Dengan hati yang lalai, ghafil. Ghafil ini bahasa Arab ghafala, yang fulu. Ada istilah gaple itu lalai kan. Itu ceritanya enggak tahu benar apa enggak. Orang Betawi kasih nama itu gaple. Diambil dari bahasa Arab, ghaflah jadi gaple adanya. Tapi bisa jadi orang lagi main gaplek gimana? Ada yang selawatan nggak main gaplek? Saya nggak ada. Ada yang kira, astagfirullah, astagfirullah, nggak ada kayaknya. Emang ghaflah jadi gaplek makanya. Jadi bisa aja nih pelajarin benar itu dari bahasa Arab. Memang melalaikan. Maulaka biqalbin ghafil, malu ente lagi bermunajat, minta tolong bantuan sama Allah Subhanahu wa taala biqalbin ghafil wa sadrin mashhunin, dan penuh dengan urusan yang lain, biwasawis dunia, dengan bisikan-bisikan dunia, wa khaba'ithis syahwat, dan burukan dari syahwat-syahwat,
wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika. Ini sarirotik nih jemaah, bukan sariroti. Sarirotik, sarirotik ini rahasia dalam dada kita. Rahasia dalam dada kita. Allah tuh neliti apa yang ada dalam diri kita. Kita kan punya rahasia. Rahasia. Kalau kita bilang, jangan bilang ya, itu udah bukan rahasia. Ya, sering nggak gitu bilang, lu aja nih, itu bukan rahasia. Kita nggak pernah ngomong kayak begitu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada di sarirotika. Ya, sarirotika, bukan sariroti nih teman-teman. Ya. Muttali'un ala sariratik wa nazirun ila qalbika, dan Allah memandang hati kalian. Kan kalau kita laki-laki mandang perempuan apa? Mukanya ya, cantik nih. Kalau perempuan mandang laki-laki apa nih? Dompetnya ya. Wah, ini dompetnya sembarangan nih, kartunya banyak banget. Itu udah beda kayak gitu. Itu pandangan makhluk kayak begitu jemaah sekalian. Tapi pandangan sang Khalik apa yang dipandang? Hatinya. Kita bisa nggak pandang hati seseorang? Tidak bisa. Terkecuali orang-orang yang dianugerahin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang di balik hati kita dia tahu jemaah sekalian. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memandang isi hati kita semuanya. Saat sholat, ya udah kita berusaha menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya sholat itu kayak servisnya kita. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ada videonya, beliau menjelaskan sholat itu ibarat kita sedang menservis diri kita di hadapan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya kalau mobil kita, motor servis 3 bulan sekali, sebulan 6 bulan sekali, tune up di pabrik sesuai atau di bengkel sesuai keluarannya. Ya, keluaran mobil Jepang, ya udah servisnya di bengkel Jepang tuh. Jangan kebalikan, mobil Jepang servis di bengkel Eropa, ya beda ceritanya. Hasilnya nggak maksimal. Begitupun juga diri kita. Kalau mau servis kemana? Servisnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri 5 waktu seolah-olah kita sedang menyetorkan diri kita, minta diperbaiki keadaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar-benar kita tadi itu sholatnya menghadirkan adab-adab yang belum selesai kita kaji itu jemaah sekalian, itu keluar dari sholat membawa energi. Nah, ibaratnya mobil habis servis itu lari kencang jemaah sekalian, remnya pakem, ya nggak, AC-nya dingin, ya nggak, kayak begitu. Kenapa? Habis servis. Begitupun juga kita semuanya. Kalau sholat dia bagus, harusnya kehidupan kita juga dibagusin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? 5 waktu kita setor di servis. Servisnya ya bukan servis seperti kendaraan, tapi servis ilahi yang nggak perlu dilihat, nggak bisa dilihat pakai pandangan mata. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini ada manfaatnya. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمد ولقد أشرت لناك من صابته القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه من في شرائر قد دعا لمن صفة ربنا وحدانا وإذ امتددنا بالمودة ها هنا نرفع لفقرنا ورجانا للواحد الأهادي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود من الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسر لنا الأخوان واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمسلمين ومن أجاب لنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والعادلين وسيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه بفك الأرض وكما كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كسلهنا واصرف عافية أجلا مرضانا وقد لنا الحاجة واصل ختمنا عند الممات واسرها عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita tutup dengan doa yang nanti insyaallah akan dibacakan oleh Mukarram Ustaz Jamadi, kami minta ikhlasan dari antum semua. Kita bacakan suratul Fatihah bagi mereka yang sakit. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna. Wabil khusus untuk Bapak Suryanto bin Bardi. Kemudian bagi yang memiliki hajat daripada kita semua, terutama anak-anak kita yang esok akan menghadapi ujian sekolah, mudah-mudahan Allah mudahkan daripada ujiannya dan Allah jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, sukses dunia wal akhirah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian undangan Majelis Khatamul Quran, Majelis Fatimiyah sekaligus haul
almarhum Bapak Haji Marzuki bin Haji Najib yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat besok tanggal 8 Oktober 2021 pada jam 8 malam bertempat di kediaman saudara Ajat Kampung Batu Gede RT 03 RW 07 Bojong Gede ya pada hari Jumat malam Sabtu besok. Doa penutup kita mohonkan kepada Mukarram Ustaz Jamali. Astagfirullahaladzim. Ya Maula ya Rabbul Rasulullah ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa ta'ala wa sallallahu Rasulullahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'min. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqaddi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajina biha ya Allah min jamil aqwali wal afat wa taqdiana ya Allah jamil hajat wa tutawina ya Allah min jamil sayyiat wa tarfuha biha indaka laturajat wa tuballighuni ya sawbayati min jamil khairat bi hayati wa ba'da إنه قريب مجيب دعوات ويقول الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وإنك هادي الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عون علينا في شفاعة الموتى ونجاة من النار والرفاه من الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وبشرف الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا بديع عندك الشفاء يا من يدعو ويأتي بالفاتحة